Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Maeswari Lintang Fakhreti dengan NIM D1021127, berasal dari program studi kehutanan jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan terkait topik tentang kriopreservasi, di mana itu merupakan materi dari mata kuliah Teknik Konservasi Institut dan Ex-Situ yang diampu oleh Ibu Nursanti Eskut MSI. Baiklah, pertama-tama tentang table of contents dari PPT ini, yaitu yang pertama ada introduction, yang kedua mengapa preservasi itu penting, yang ketiga sejarah dari kriopreservasi, yang keempat metode penyimpanan, dan yang kelima mekanisme kriopreservasi. Baiklah, slide selanjutnya. Yang pertama itu introduction. Sebelumnya dapat kita ketahui secara harfiah, kriopreservasi ini berarti pengawetan dalam keadaan beku, di mana proses jaringan sel, organel, matriks ekstraseluler, terus organ atau konstruksi biologis lainnya yang rentan terhadap kerusakan dapat diawetkan. Diawetkan di sini pada suhu yang rendah dan menggunakan nitrogen cair. Apa itu kriopreservasi? Kriopreservasi adalah teknik penyimpanan jangka panjang dengan suhu sangat rendah untuk mengawetkan sel jaringan hidup yang utuh secara struktural untuk jangka waktu yang lama dengan biaya yang relatif rendah atau murah. Kriopreservasi adalah, atau bisa juga di lain pengertian, yaitu kriopreservasi adalah penyimpanan bahan biologis yang tidak mematikan pada suhu sangat rendah. Jadi penyimpanan dari bahan biologis tersebut disimpan pada suhu yang rendah tetapi tidak mematikan bahan biologis tersebut. Pada suhu nitrogen cair, hampir semua aktivitas metabolisme sel terhenti dan sehingga sampel dapat dipertahankan dalam keadaan tersebut untuk waktu yang lebih lama. Mengapa preservasi atau pengawetan itu penting? Itu dikarenakan hingga 2 dekade yang lalu ini sumber daya genetik kan semakin menipis. Jadi perlunya dilakukan preservasi itu sendiri, dan sumber daya genetik itu juga menipis oleh karena terus-menerus dirusak oleh manusia. Selanjutnya, karena itu sangat penting bagi banyak spesies, yang penting secara ekonomi dan terancam punah untuk dilestarikan agar tetap dapat tersedia saat dibutuhkan. Dan juga cara penyimpanan yang konvensional tidak mampu mencegah kerugian yang disebabkan oleh berbagai sebab atau aspek. Yang ketiga, kita perlu metode baru yang harus dirancang untuk pelestarian material dalam jangka panjang. Kita masuk kepada sebab ketiga, itu sejarah. Jadi sejarah yang pertama itu ada dikemukakan dulu dari Ernest John Christopher College pada tahun 1949, lalu James L. Lovelock 1950, Jerome K. Sherman 1953, dan Alan Thomson tahun 1983. Jadi Ernest John Christopher College itu merupakan seorang ahli biologi Inggris dan merupakan orang pertama yang memecahkan misteri bagaimana mengawetkan sel-sel hidup pada suhu yang sangat rendah. Ia secara tidak sengaja menemukan sifat kriopreaktif gliserol pada sperma unggas. Yang kedua itu James E. Lovelock mengemukakan bahwa peningkatan konsentrasi garam dalam sel karena dehidrasi akibat kehilangan air mengakibatkan kerusakan sel. Dan ia juga mengusulkan mekanisme kerja krioprotektan. Dan yang ketiga itu pada tahun 1953, penelitian Jerome K. Sherman membawa keberhasilan membekukan dan mencairkan sperma pada manusia. Dan yang terakhir, Alan Thomson dipuji atas keberhasilannya mencapai kehamilan setelah pembekuan embrio manusia awal 1 hingga 3 hari setelah pembuahan. Keempat, metode penyimpanan. Jadi kriopreservasi umumnya disimpan dalam nitrogen cair.
Yang kedua, penyimpanan dingin pada suhu rendah dan tidak beku. Yang ketiga, tekanan rendah, mengurangi sebagian tekanan atmosfer. Dan yang terakhir, penyimpanan oksigen rendah, melibatkan penurunan kadar oksigen namun tetap mempertahankan tekanan. Baiklah, kita selanjutnya masuk ke dalam bab yang kelima, yaitu mekanisme kriopreservasi. Bagaimana sih mekanisme kriopreservasi? Yang pertama itu ada pemilihan bahan tanaman, yang kedua prapertumbuhan, yang ketiga penambahan krioprotektan. Seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya, ada menyinggung terkait krioprotektan. Yang keempat pembekuan, yang kelima penyimpanan dalam nitrogen cair, yang keenam pencairan, yang ketujuh pencucian dan pengelolaan kembali, dan yang kedelapan atau terakhir itu pengukuran kelangsungan hidup atau pengukuran viabilitas. Dari ke-8 poin-poin ini nanti akan kita jelaskan satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, pemilihan bahan tanaman. Jadi kondisi morfologi dan fisiologis bahan tanaman mempengaruhi kemampuan ekspan untuk bertahan hidup secara kriopreservasi. Jadi sel atau jaringan dari fase lap dan fase log, yaitu fase lap merupakan fase penyesuaian, sedangkan fase log merupakan fase eksponensial pola pertumbuhan yang seimbang dan cepat. Selanjutnya, pemilihan jenis juga dilihat berdasarkan jenis jaringan yang dapat digunakan, yaitu seperti ovuls, antera atau serbuk sari, embrio, endosperma, dan protoplas. Di sini juga terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan bahan tanaman tersebut. Yang pertama, jaringan harus dipilih dari tanaman yang sehat. Yang kedua, kecil. Yang ketiga, muda dan kaya akan sitoplasma. Kemudian sel-sel meritrik dapat bertahan hidup lebih baik dibandingkan sel-sel yang lebih besar. Sel-sel yang sangat bervakuola itu sangat bagus untuk dipilih. Dan yang terakhir, kadar air sel atau jaringan yang digunakan untuk kriopreservasi ini haruslah air yang dapat dibekukan dengan kadar rendah sehingga jaringan dapat tahan terhadap suhu yang sangat rendah. Baiklah, selanjutnya itu yang kedua, prapertumbuhan, di mana prapertumbuhan melindungi jaringan tanaman terhadap paparan nitrogen cair, dan juga prapertumbuhan melibatkan penerapan bahan adiktif yang diketahui dapat meningkatkan toleransi tanaman terhadap stres. Ini misalnya seperti zat asam amino, paralin, dan trehalose. Selanjutnya yang ketiga itu penambahan krioprotektan. Krioprotektan adalah zat yang digunakan untuk melindungi jaringan biologis dari kerusakan akibat pembekuan atau pembentukan dari es tersebut, atau mencegah dari cryodestruction. Dan juga krioprotektan ini bertindak seperti anti beku dan menurunkan suhu beku, juga meningkatkan kekentalan dan mencegah kerusakan sel. Ini seperti contohnya sukrosa, alkohol, glikol, asam amino, DMSO atau dimethyl sulfoksida. Dengan catatan umumnya dua krioprotektan harus digunakan bersamaan, bukan satu-satu. Selanjutnya yang keempat merupakan pembekuan, di mana pembekuan adalah fase zat cair menjadi zat padat ketika suhunya diturunkan di bawah titik bekunya. Dan sensitivitas sel terhadap suhu rendah bergantung pada spesies tanaman yang digunakan. Dari metode pembekuan ini terdapat 3, yaitu pembekuan lambat atau slow freezing, pembekuan cepat atau rapid freezing, dan yang terakhir yaitu step down freezing atau metode pembekuan berlangkah. Selanjutnya kita masuk pada metode yang pertama, yaitu pembekuan lambat atau slow freezing, di mana jaringan yang dibekukan perlahan dengan penurunan suhu minus 0,5 derajat Celcius sampai dengan minus 5 derajat Celcius per menit dan dipindahkan ke nitrogen cair. Pendinginan lambat memungkinkan aliran air dari sel keluar sehingga pembekuan es ekstraseluler bukannya pembekuan intraseluler yang mematikan. Yang kedua yaitu metode pembekuan cepat atau rapid freezing, di mana bahan dimasukkan ke dalam nitrogen cair dengan penurunan suhu dari minus 300 derajat Celcius hingga minus 1000 derajat Celcius per menit atau lebih. Metode ini secara teknis sederhana dan mudah ditangani. Metode ini digunakan untuk kriopreservasi ujung suntikan kentang, stroberi, dan spesies brassica.
Metode pembekuan berlangkah. Dalam metode pembekuan ini diturunkan hingga minus 20 derajat Celcius hingga minus 400 derajat Celcius, penghentian selama kurang lebih 30 menit, lalu pembekuan cepat tambahan hingga minus 196 derajat Celcius dilakukan dengan menggunakan nitrogen cair. 5 yaitu tahap penyimpanan. Penyimpanan bahan beku pada suhu yang tepat sama pentingnya dengan pembekuan. Selanjutnya, sel atau jaringan beku disimpan pada suhu yang berkisaran antara minus 70 hingga 190 derajat Celcius. Suhu harus cukup rendah untuk menyimpan sel jangka panjang guna menghentikan semua aktivitas metabolisme dan mencegah cedera biokimia. Penyimpanan jangka panjang ini pada suhu minus 196 derajat Celcius dengan pasokan nitrogen cair esensial yang konstan. Selanjutnya, suhu di atas minus 130 derajat Celcius dapat terjadi pertumbuhan kristal es di dalam sel. Maka dari itu, sehingga mengurangi kelangsungan hidup sel, penyimpanan idealnya dilakukan di lemari es hingga nitrogen cair pada suhu 150 derajat Celcius dalam fase uap atau minus 196 derajat Celcius dalam fase cair. Di sini juga apa sih alasan nitrogen cair ideal untuk kriopreservasi ini? Itu karena beberapa aspek seperti insert secara kimia, biaya yang relatif rendah, tidak beracun, tidak mudah terbakar, dan tersedia. Dalam artian nitrogen cair itu stok atau ketersediaannya banyak. Selanjutnya yang keenam yaitu tahap pencairan, di mana proses yang dilakukan dengan cara memasukkan botol yang berisi sampel tersebut ke dalam penangas air hangat yang suhunya 35 hingga 40 derajat Celcius dengan putaran yang kuat, dilakukan selama 15 detik. Setelah itu, proses pencairan vial dipindahkan ke bak lain dengan suhu 0 derajat Celcius. Penting bagi kelangsungan hidup jaringan sehingga tabung tidak boleh dibiarkan dalam penangas air hangat setelah es mencair. Selanjutnya itu tahap pencucian dan rekulturasi. Jadi bahan yang diawetkan dicuci beberapa menit untuk menghilangkan krioprotektan yang telah kita sebelumnya tadi bahas, yang telah diberikan krioprotektan sehingga harus dicuci, dan bahan tersebut kemudian dikultur kembali dalam media yang segar. Dengan catatan apabila krioprotektan yang digunakan memiliki tingkat toksik atau tidak toksik yang rendah, maka kultur tersebut tidak boleh dicuci, melainkan cukup dikultur ulang. 8 yaitu pengukuran viabilitas, di mana pertumbuhan kembali tanaman dari jaringan sel yang telah disimpan merupakan satu-satunya ujian kelangsungan hidup bagi tanaman tersebut. Berbagai uji viabilitas meliputi pewarnaan FDA, pengukuran pertumbuhan berdasarkan jumlah sel, berat kering, dan segar. Metode ini ada dua, yaitu uji tripenyl terazolum klorida dan pewarna biru Evan. Dalam metode ini ada dua, yaitu uji tripenyl terazolium klorida dan uji pewarna biru Evan. Untuk uji tripelin terazolium klorida, itu kelangsungan hidup sel diukur dengan banyaknya produk formanza merah yang terbentuk akibat penurunan uji TTC yang diukur secara spektrometri. Di sini hanya sel hidup yang mengandung enzim mitokondria dehidrogenasi yang beredukasi TTC menjadi formanza merah yang akan terwarnai, dan sel yang tidak yang mati tidak akan menyerap warna. Yang terakhir yaitu pewarnaan biru Evan, yaitu satu tetes larutan biru Evan sebesar 0,1% ditambahkan ke suspensi sel pada kaca objek mikroskop dan diamati di bawah mikroskop cahaya. Kemudian hanya sel-sel yang tidak dapat hidup atau sel-sel yang mati yang diwarnai dengan warna biru Evan. Sedangkan viabilitas sel individu diuji dengan pewarna biru Evan dan fluoresens disetat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.